semuanya perkenalkan kami dari kelas 3 mata kuliah komunikasi masyarakat akan mempresentasikan topik ini yaitu tentang data. Sebelumnya perkenalkan anggota kami yaitu Saya Abra Birama Widyadana, NIM 196230223. Nama saya Imade Wiweka Putra dengan NIM 1962329. Firman Widiana dengan NIM 1962363. Saya Ahmad Syafiq dengan NIM 1962315. Nama saya Samuel Gerat Hamulan Gersang dengan NIM 1962303. Baik, sebelum membahas lebih lanjut tentang apa itu Big Data, dipaparkan terlebih dahulu mind map dari topik kami pada kali ini. Tentunya paling awal ada definisi atau pengertian dari Big Data itu sendiri, kemudian ada jenis, karakteristik atau 3V dari Big Data, kemudian pemanfaatan dan contoh dalam penggunaan Big Data, serta kekurangan dari Big Data itu sendiri. Selanjutnya, oke, apa sih itu? Apakah dia data yang besar? Sesuai namanya, Big Data. Apakah dia data yang penting? Atau apakah dia data yang terlalu untuk yang biasa? Atau data yang semua informasi? Jawabannya semuanya benar. Jadi Big Data itu sendiri adalah koleksi data atau dataset yang secara volume besar, sangat besar, dan akan terus-menerus berkembang atau bertak seiring dengan waktu, yang berisi informasi-informasi yang digunakan untuk analisis pola, tren, dan hubungan antar variabel. Seperti pada gambar, bahwasannya ada awalnya data-data tersebut acak, terus kita cari keterkaitan atau pola hubungan antar data, sehingga dapat disortir seperti gambar. Untuk selanjutnya, saya akan berikan kepada Mulger. Eh, Selanjutnya adalah ada the three V's of the data. Apa itu 3V ini? 3V ini merupakan karakteristik kunci dari big data itu sendiri. Jadi dari tiga karakteristik itu ada yang pertama variety. Variety merujuk kepada tipe data yang ada dalam big data, yaitu structured atau data yang terorganisir, unstructured, data yang tidak terorganisir dan tidak memiliki struktur, dan juga semi-struktur, atau data yang sedikit terorganisasi tapi masih kurang dalam strukturnya. Yang kedua ada volume. Volume itu merujuk kepada jumlah data yang ada dalam big data, karena pada umumnya big data ini sendiri memiliki volume yang besar. Yang ketiga ada velocity. Velocity itu merujuk kepada kecepatan data tersebut dihasilkan di big data dan kecepatan memproses data tersebut. Di industri zaman sekarang, biasanya velocity dari big data ini hampir real time ataupun real time. Next slide. Selanjutnya ada tools khusus yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan dalam big data. Itu ada 4 jenis tools, yaitu yang pertama storage. Sesuai namanya, tools-tools ini dipakai untuk menyimpan data-data yang ada. Karena datanya ini secara volume sangat besar sehingga memerlukan tools-tools khusus untuk dapat menyimpan data-data tersebut. Yang kedua itu ada tools analytics. Tools analytics ini digunakan untuk memproses dan juga menganalisis data-data dari big data. Prosesnya tersebut ada seperti pengambilan diagnosis dan juga pengenalan pola, tren, dan juga hubungan antara variabel. Lalu yang ketiga ada tools mining. Tools mining ini dipakai untuk memperoleh data-data yang akan di-store nantinya di storage big data. Yang terakhir ada visualization. Itu digunakan untuk memvisualisasi data-data yang ada, entah itu dalam bentuk grafik ataupun sebuah gambar, agar dapat
lebih mudah untuk dianalisis. Nah, terus big data itu diterapin dalam bidang apa aja sih? Nah, big data digunakan di berbagai bidang untuk menganalisis, mengelola, dan mengekstraksi wawasan dari volume data yang besar, beragam, dan kompleks. Contohnya, kayak analisis resiko di bidang keuangan, personalisasi iklan di bidang e-commerce, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, bakal ditampilin contoh dari big data. Nah, di layar ditampilkan data yang nge-track angka pengangguran, perolehan, dan pemutusan kerja secara nasional. Data ini berupa data terstruktur yang terdapat data angka pengangguran, perolehan, dan pemutusan kerja yang didapat dari tahun ke tahun yang volumenya sangat besar sesuai dengan 3V yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, terus sebagai pengusaha, kenapa sih big data itu penting? Big data itu penting karena untuk mencari pelanggan yang tepat, untuk mencari kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, untuk mengembangkan produk, dan untuk mengoptimalisasi pemasaran dengan tren sosial media. Lalu ada penggunaan big data di Indonesia. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Yang pertama ada pemilu 2024, ada data medsos. Dan untuk sekedar informasi, 30-50% big data di Indonesia itu hanya digunakan untuk kepentingan politik, untuk pemilu. Itu dikarenakan sumber daya manusia di Indonesia kekurangan data saintis yang hebat. Jadi, big data Indonesia itu benar-benar ditujukan untuk mendoktrin warga-warga Indonesia untuk hal-hal politik. Oke, next slide. Nah, kenapa big data itu sangat penting bagi pemerintahan? Yang pertama, untuk mengetahui kondisi negara ke depannya. Yang kedua, untuk menentukan kebijakan yang tepat karena dari big data itu kita bisa tahu apa kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, untuk memprediksi bencana alam yang akan terjadi. Dan yang terakhir, untuk menjaga keamanan negara. Lalu ada kekurangan big data. Yang pertama adalah pelanggaran privasi, yang kedua kualitas data yang akan dijelaskan oleh teman saya WK. Untuk kekurangan yang pertama, yaitu pelanggaran privasi. Salah satu kasus yang sudah terjadi adalah pemanggilan CEO dari suatu perusahaan media sosial oleh Senator Amerika Serikat. Salah satu kekhawatiran dari Senator Amerika Serikat adalah penyalahgunaan akses ke data-data pribadi para pengguna dari media sosial tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran privasi. Kekurangan yang kedua adalah kualitas data yang didapat dapat terkompromi oleh data-data outlier atau data-data yang menyimpang seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut seperti ini. Kesimpulannya, yang pertama, Big Data adalah salah satu kemajuan teknologi abad ini yang bermanfaat dan dibutuhkan di banyak sekali bidang. Di Indonesia sendiri, Big Data juga sudah cukup banyak digunakan, terutama di bidang politik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Terakhir, dari semua kelebihan yang ada, Big Data pun masih memiliki kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat.